Ya, ya. Jadi tiga-tiganya itu tarekat, syariat, tarekat, ma'rifat itu sebetulnya bukan mana atas mana bawah ya. Iya. Tapi itu merupakan satu paket sebetulnya. Jadi yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi ya memang seperti Bang Marlo bilang, masih ada orang kalau beranggapan karena sudah tingkatan ma'rifat, jadi dia Tidak dibolehkan putusan. mengabaikan syariat gitu. Belum sholat bilangnya sudah sholat. Kemudian seperti ada jaminan tidak berdosa, nggak bisa. Waliullah juga mungkin berdosa, Iya. dia melakukan dosa juga sama. Bahwa percayalah bahwa selagi namanya manusia itu tempat kealpaan dan tempat dosa, mahal khotai wan nisyan, selalu salah, itu manusia. Dan Nabi Muhammad sendiri juga ketika dia sebagai manusia ya bisa salah. Yang dijamin tidak salah itu ketika dia sebagai Rasul, sebagai Nabi masih bisa salah. Karena nanti di sini bedanya Nabi dan Rasul tuh, kalau Rasul tuh jubir karena dari risalah, pesan Tuhan. Jadi dia menyampaikan pesan Tuhan melalui beliau, maka dia sebagai juru bicaranya. Jadi kalau juru bicara mesti ada kepastian bahwa dia tidak menyampaikan pendapatnya sendiri, tidak menganalisa, tidak menilai, tidak, pokoknya kata Bapak Presiden seperti ini. Nah, bagaimana menurut apa? Ya nggak tahu itu. Pokoknya pas begitu, jadi tidak lebih tidak kurang. Itulah yang dijamin oleh Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu ketika beliau sebagai Rasul. Sampai sebagai Nabi dia ngambil keputusan salah, ditegur oleh Allah. Mana buktinya? Ya di Al-Quran kan menginformasikan, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka, sesuatu yang dihalalkan, kenapa kamu berani mengharamkan? Kan ditegur. Ya, dan banyak itu. Nah, kenapa demikian? Ya karena memang ketika dia sebagai nabi ya ada peluang dan bisa salah. Kalau Rasul tidak. Karena Rasul itu dari kata risalah, artinya pesan, surat. Jadi seperti jubir menyampaikan pesan Tuhan. Tapi kalau Nabi itu beda. Rasul dari Allah, salah, risalah. Kalau Nabi itu dari nabaun. Nah, nabaun itu apa artinya? Maknanya berita. An-naba itu jamaknya al-anba. Makanya kalau di Arab itu kalau warta berita itu syaritul amba. Artinya warta berita. Jadi nabi itu adalah wazannya fa'ilun, dari kata nabaun diikutkan wazan fa'ilun, sami'un, qatilun, jarihun, ya, alimun, itu wazannya fa'ilun dari kata naba'a. Wazan fa'il itu adalah lil mubalaghah, untuk menunjukkan banyak, berlebihan, berlimpah ruah. Alimun dengan alim beda. Kalau alim itu serba tahu kan gitu, wazannya fa'ilun. Jadi akan tetapi wazan fa'ilun di sini itu ada makna ganda. Bisa bimana isim fa'il, bisa bimana isim maf'ul. Jadi dalam bahasa Arab min bainihim qatilun wa jarihun. Jadi qatil itu bisa pembunuh, bisa yang dibunuh. Jadi bisa, makanya jadi nabiyun itu asalnya nabiun. Jadi nabiun,
ubdilatil hamzah uyaan thumma ubdilatil ula ila tsaniyati fasara nabiyyun. Asalnya nabiun menjadi nabiyun, lalu diidghamkan menjadi nabiyun, wazannya fa'ilun. Bisa berarti yang memberikan kabar dan bisa juga yang mendapatkan kabar. Jadi kalau nabi mah sekedar memberikan kabar, tetapi kalau rasul itu yang menyampaikan pesan Tuhan, yang namanya jubir sekarangnya itu. Nah, sehingga perlu kita ketahui, makanya ketika risalah rasul itu makomnya makom tabligh, sebagai jubir hanya menyampaikan pesan. Tapi kalau nabiyun itu makomnya makom ijtihad. Jadi dia secara manusia ya, dia berpikir, dia merasa, dia mempertimbangkan. Kalaupun mencari menyampaikan sesuatu juga mencari waktu yang tepat dan sebagainya, ada metodenya, ada segala macamnya, ya ada kelirunya. Hanya bedanya karena dia nabi, ya secepatnya ditegur Allah. Kalau kita kan dibiarin. Sampai babak belur baru sadar. Itulah. Saya kira mungkin seperti itu. Kemudian lagi apa tuh ya? Tentang tadi Kang Gusmis tadi tentang apa tadi itu, yang mana arafah nafsa wa arafah rabbah itu. Jadi begini, banyak orang yang belum kenal dirinya, dia beranggapan sudah kenal dirinya. Banyak orang yang belum paham, dia merasakan sudah paham. Ini bisa kita amati atau kita amati, kita perhatikan seseorang yang belum tahu diri. Ini salah satunya dan sangat mencolok sekali, yaitu pada saat dia menempatkan dirinya di tengah masyarakat tidak pas dengan, ya, tertolak oleh masyarakatnya. Orang itu merasa sudah jadi orang besar karena sudah mondok di pesantren 6 tahun, sudah bisa baca kitab takrib, bahasa Sapinah. Umurnya masih 30 tahun, dia merasanya sudah jadi alim alama, sudah menjadi ulama besar. Ketika kondangan, dia langsung duduk di depan di kursi mebel tuh. Iya kan, tuan rumahnya melihat ini ada anak muda duduk di depan. Dia bilang, Pak, jangan depan nih buat kiai, saya juga kan kiai. Kelihatan banget gitu. Itu cirinya orang yang belum kenal diri, karena dia tidak bisa memposisikan dirinya, nggak tepat, dia diusir. Ya, makanya kita belajarlah tawadu sajalah. Kita jangan memposisikan diri kita terlalu tinggi lah. Kita nanya sama orang lain, kan nggak enak diusir tuh. Masih mending saya masih mending kondangan saya datang aja, duduk aja di kursi plastik kan ya di belakang itu. Adapun ketika tuan rumah melihat saya, Buya masa di belakang, udah sini aja, ditarik ya bolehlah silakan kalau tapi jangan sampai saya diusir kan gitu. Nah itu ya, ini celakanya nanti Gusmis ya, bukan hanya salah menempatkan diri, tapi juga dia seperti punya hak menempatkan orang lain. Iya. Atau kata Gus Marlo, mengisi rapor orang lain gitu. Nah itu. Nah tetap seperti itulah. Jadi saya merasa seperti itu dan saya mengalaminya seringkali. Tetapi walau bagaimanapun saya tidak boleh merespon apapun. Sekalipun saya disalahkan, dibodoh-bodohin ya biar aja lah. Masa saya harus menjawabnya? Nggak usah dong. Ya nggak usah, ya udah terima kasih. Artinya bahwa
Tetapi saya tidak mungkin akan terjebak. Tidak mungkin itu artinya saya berharap jangan sampai saya lupa diri lagi, kan begitu. Ya, saya juga sering Bang Marlo ya tanya bagaimana pendapat Buya tentang Rocky Gerung, tentang Mega Sukmawati, tentang siapa lagi, Gus Muafik, tentang macam kan gitu. Saya tidak akan terjebak. Tidak mungkin saya menilai orang lain. Menyalah-nyalakan nggak bisa dong. Pakai etika dong. Masa saya harus melakukan etika? Memangnya saya lebih pintar dari Rocky Gerung dikiranya? Di mana lagi? Ya udah aja gitu. Jadi saya selalu menghindar. Kalau dipaksa ya saya jawab, tapi saya di penghujungnya pasti akan menyanjung orang. Tidak mungkin saya menghina orang. Terima kasih. Iya.